Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan betapa cepatnya waktu berlalu? Kita sibuk mengejar dunia, berlari ke sana kemari, kadang sampai lupa bahwa ada hari besar yang pasti akan kita hadapi, hari akhirat. Hari di mana semua amal kita, sekecil apapun, akan ditimbang dengan sangat adil oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang tertukar. Yang menakjubkan, dalam Islam ada amalan-amalan yang tampak sepele, ringan dilakukan, bahkan kadang tidak butuh tenaga besar atau harta melimpah. Tapi justru amalan inilah yang kelak akan menjadi penolong kita di hari penghisapan. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai amalan yang ringan di lisan, ringan di perbuatan, namun berat timbangannya di akhirat. Bayangkan, hanya dengan senyum ikhlas kepada saudaramu atau mengucapkan zikir singkat, catatan amal kita bisa penuh dengan pahala yang berlipat ganda. Namun sayangnya, banyak orang meremehkan hal-hal kecil ini. Mereka menganggap amal itu tidak berarti. Padahal bisa jadi, justru amal kecil inilah yang akan menyelamatkan kita ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Maka mari kita buka hati, mari kita siapkan diri, dan mari kita gali satu persatu 7 amalan ringan tapi berat di timbangan akhirat. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan tuliskan di kolom komentar, Allahu Akbar, sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat fillah, mari kita mulai dari amalan pertama yang disebut langsung oleh Rasulullah SAW sebagai amalan ringan namun luar biasa berat di timbangan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim." Perhatikan baik-baik. 2 kalimat yang sangat singkat ini tidak membutuhkan waktu lebih dari beberapa detik untuk diucapkan, tidak menguras tenaga, dan bisa dilakukan kapan saja, ketika duduk, berjalan, bahkan sambil bekerja. Tetapi Rasulullah SAW menyebutnya berat dalam timbangan amal dan dicintai Allah yang Maha Pengasih. Betapa besar nilainya, padahal kita sering lalai untuk membasahi lisan dengan zikir semudah ini. Mengapa zikir begitu istimewa? Karena zikir adalah bentuk pengakuan hamba atas kebesaran Allah. Saat kita mengucap Subhanallahi wa bihamdih, kita sedang menyucikan Allah dari segala kekurangan dan sekaligus memujinya dengan penuh keagungan. Lalu, saat kita menambahkan Subhanallahil azim, kita menegaskan bahwa Allah Maha Agung, Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Kalimat ini bukan hanya penghias bibir, tetapi juga penyejuk hati, penentram jiwa, dan penghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, zikir bukan sekedar bacaan, tapi sumber ketenangan yang nyata. Di dunia, ia menenangkan hati. Di akhirat, ia menambah berat timbangan amal kelak. Coba bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya terbiasa berzikir dengan kalimat-kalimat singkat ini. Mungkin di dunia orang tidak melihatnya, tidak menganggapnya istimewa, bahkan mungkin diremehkan. Namun di hadapan Allah, setiap ucapan itu akan berubah menjadi pahala yang sangat berat timbangannya. Seperti pasir yang jatuh satu demi satu, lama-lama menjadi gunung pahala. Maka, jangan remehkan zikir sahabat. Mulailah biasakan lisan ini untuk selalu basah dengan mengingat Allah. Bangun tidur, ucapkan zikir. Saat bepergian, berzikirlah. Bahkan menjelang tidur, jangan lupa akhiri dengan zikir. Semakin sering kita menyebut nama Allah, semakin bersih hati kita, dan semakin berat pula timbangan amal kita kelak. Sungguh, inilah salah satu kunci sederhana menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amalan yang ringan, tapi bila diistiqomahkan, bisa menjadi penghalang dari api neraka dan pintu menuju surga. Sahabat fillah, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tapi juga mengatur hubungan sosial antar manusia.
Bahkan, hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, ternyata bisa menjadi amal besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Bayangkan, hanya dengan tersenyum tulus tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Allah mencatatnya sebagai sedekah. Betapa indahnya ajaran Islam. Senyum sederhana bisa menjadi penyemangat bagi orang yang sedang putus asa, bisa mencairkan hati yang sedang keras, dan bisa menghapus prasangka buruk. Amalan ini ringan, tapi siapa sangka kelak bisa menambah berat timbangan amal kita. Selain itu, Islam juga memuliakan salam. Setiap kali kita bertemu saudara seiman, lalu mengucapkan Assalamualaikum, itu bukan sekadar basa-basi. Salam adalah doa agar saudaranya mendapatkan keselamatan, rahmat, dan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Sungguh sederhana, hanya dengan mengucapkan salam, kita sedang membuka pintu cinta di antara sesama muslim dan membuka pintu surga bagi diri kita. Amalan ringan lainnya adalah menyingkirkan halangan dari jalan. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang laki-laki pernah menyingkirkan duri dari jalan, lalu Allah meridhoinya dan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah, hanya menyingkirkan duri di jalan yang mungkin kita anggap tidak penting, ternyata menjadi sebab Allah memasukkan seorang hamba ke surga. Inilah bukti nyata bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, sekecil apapun. Allah pun berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7. Maka jangan pernah remehkan amal sosial, sekecil apapun bentuknya. Sahabat filah, mulai hari ini mari kita perbanyak senyum yang tulus, biasakan memberi salam, dan ringankan langkah untuk membantu sesama. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, tidak perlu menunggu kuat untuk menolong. Bahkan, hal sederhana seperti menyingkirkan batu di jalan atau memberikan segelas air bisa menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat. Ringan bukan? Tapi jika diistiqomahkan, amalan-amalan ini bisa menjadi ladang pahala yang tidak pernah habis. Sahabat filah, di antara amalan ringan tapi sangat besar nilainya adalah istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal sudah diampuni dosanya, tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan hingga 100 kali. Apa maknanya? Bahwa kita sebagai manusia biasa yang penuh dosa tentu lebih membutuhkan istighfar. Setiap kali lisan mengucap astagfirullah, dosa-dosa kita berguguran. Seperti daun yang jatuh dari ranting saat tertiup angin. Begitulah dosa-dosa kecil akan berguguran dengan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan." Surat Hud ayat 3. Bayangkan, hanya dengan kalimat singkat istighfar, Allah janjikan ampunan, keberkahan hidup, bahkan kenikmatan dunia sebelum kita kembali kepadanya. Amalan ringan berikutnya adalah membaca Al-Quran, meskipun satu ayat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat." Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah, hanya membaca alif, lam, mim saja sudah mendapat 30 pahala. Bagaimana kalau satu halaman, satu juz, bahkan kalau hanya satu ayat yang kita baca dengan ikhlas, itu sudah cukup menambah berat timbangan kebaikan kita. Apalagi bila kita membiasakan diri membacanya setiap hari, meski sedikit.
Selain zikir, senyum, salam, dan istighfar, amalan ringan lain yang sangat besar nilainya adalah sedekah, meskipun kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan bersedekah separuh buah kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah tidak harus besar, bahkan dengan setengah kurma pun bisa menjadi penyelamat kita dari api neraka. Artinya, apapun yang kita miliki, sekecil apapun, jika diberikan dengan ikhlas karena Allah, maka akan dicatat sebagai pahala besar. Sahabat filah, jangan pernah remehkan amalan ringan, istighfar yang singkat, membaca satu ayat, atau sedekah recehan yang kita berikan dengan hati ikhlas. Semua itu bisa menjadi amalan yang berat timbangannya kelak. Maka mari kita latih diri untuk istiqomah. Jadikan istighfar sebagai rutinitas harian. Jadikan membaca Al-Quran meski satu ayat sebagai kebiasaan. Jadikan sedekah, sekecil apapun, sebagai amalan yang mengalirkan pahala tiada henti. Sungguh, amal ringan itu ibarat benih kecil yang bila disemai dengan ikhlas akan tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi kita di akhirat kelak. Sahabat fillah, inilah 7 amalan ringan tapi berat timbangannya di akhirat. Zikir singkat, senyum yang tulus, salam yang menyejukkan, menyingkirkan halangan dari jalan, istighfar, membaca Al-Quran walau satu ayat, dan sedekah meski kecil. Semua amal ini tampak sederhana, tidak menguras tenaga, tidak membutuhkan banyak harta, bahkan bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Namun jangan salah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kecil inilah yang bisa menjadi penentu nasib kita di hari kiamat. Maka jangan menunggu sempurna untuk berbuat kebaikan, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu lapang untuk beristighfar. Mulailah dari sekarang, dari hal yang paling kecil, karena bisa jadi itulah yang Allah ridhoi. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengamalkan amalan ringan ini, agar timbangan kita kelak penuh dengan pahala dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang tergerak hatinya. Tulis di kolom komentar, Allahu Akbar, sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.